Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengantarkan anak Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari, setiap malam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali hal tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ketika kita akan makan, kita berdoa, Allahumma barik lana, berkahikan ya Allah. Ketika kita pergi ke undangan pernikahan, mendoakan kedua mempelai dengan barakallahu lakumah. Ketika kita memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan masih banyak mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah apa yang dimaksud dengan barokah? Banyak orang mengantarkan anaknya ke pesantren, mohon maaf Pak Kiai, saya mohon berkahnya untuk anak saya. Mudah-mudahan anak saya mendapatkan keberkahan dari pesantren. Secara bahasa kita ketahui bersama yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Bahkan menjadi tradisi bagi kita setelah pergi ke undangan muludan biasanya pulangnya membawa berkah, betul? Tetapi secara istilah banyak para ilmuwan mendefinisikan yang dimaksud dengan barokah, hiya jundun khafiyun min junudillahi. Barokah itu adalah tentara rahasia Allah. Barokah itu adalah tentara tersembunyi min junudillahi, dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yursiluha liman yasha'u min ibadih, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus berkah yang kita pahami jundun khafiyun, tentara rahasia Allah Subhanahu wa taala, liman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang kita harapkan salah satunya adalah bagaimana hidup ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan berkah? Dengan cara bidduai, bil khidmati wat ta'awuni. Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke masjid, pulang-pulangnya sandalnya sudah terbalik. Besoknya terbalik lagi, besoknya terbalik lagi, mempermudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke dalam beliau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran, siapa yang suka memutar sandal saya ini. Kemudian Rasulullah itu mengintip dari kejauhan, ternyata ada anak kecil yang suka memutarbalikkan sandalnya Rasulullah agar Rasulullah mudah ketika pulang menuju dalam beliau. Kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin, berikanlah orang yang paham agama kepada anak kecil itu ya Allah. Akhirnya dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak itu, sahabat itu menjadi sahabat yang paham agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiai besar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hashim Asy'ari, ketika berada di Jawa Tengah di Semarang, yaitu punya kiainya Kiai Darak pada saat itu.
sampai rebutan untuk memutar balik sandalnya, tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari kiainya. Alhamdulillah, dengan doa-doanya para guru-gurunya akhirnya menjadi ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah yang kita kenal saat ini. Ada juga keberkahan itu bisa didapat dengan cara berkhidmah. Al-ilmu bitta'allum al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ada sebuah makalah yang mengatakan, bagi kita selaku murid, kalau kita ingin punya ilmu, syaratnya adalah dengan belajar. Jadi kalau nggak belajar susah. Ilmu laduni itu sedikit sekali diberikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara keberkahan wal barakatu bil khidmah, berkah itu syaratnya adalah dengan berkhidmah. Berkhidmah ke pesantren, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada agama, maka keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, keberkahan itu bisa didapat adalah bitta'awun, dengan saling tolong menolong antara sesama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tansurullah yansurkum. Ketika kalian semuanya menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan menolong kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Selama kita banyak menolong saudara-saudara kita, maka Allah pun akan banyak menolong kita. Maka sebesar apa lemparan kita ke dinding, maka pantulannya pun akan kembali kepada kita. Sebesar apa pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, maka sebesar itu pula lah pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu sunnatan wa barakatuh jami'atan asabaq wallahu Allahumma salli ala Muhammad.